memiliki 9 rombongan belajar yang terdiri dari kelas 10, 11, dan kelas 12 yang masing-masing memiliki jurusan TITL yaitu distrik dan kemudian jurusan akuntansi keuangan. Alumni SMK Negeri 1 Nastar itu siap pakai, memiliki kompetensi dan siap bekerja di dunia kerja. Terima kasih. Sangat mudah sekali untuk kita membaca matematika dan sains. Inilah latar belakangnya. Maka kenapa muncul pembelajaran mendalam terus kolek? Oke, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Karena perlu ada keterlibatan guru membangun peserta didik. Ada keterlibatan guru dan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, terus berkesadaran, memuliakan, terus kualitas. Ini dia pengembangan budaya belajar, pemanfaatan teknologi, kemudian multidisiplin ilmu pengetahuan. Inilah dia kenapa perlu dipelajari pembelajaran mendalam. Lagi ke bawah terus. Iya, nah ini definisi pembelajaran merupakan pendekatan yang membiarkan. Jadi kalau prinsip, pengalaman dan kerangka itu ada di pengalaman belajar, pembukaan, isi, penutup. Ini akan nampak pada waktu kita mengajar, karena ada dia tadi kan ada 4 komponen ya. Apa tadi yang pertama, Bu? Identifikasi, desain, pengalaman, asesmen. Memahami dengan prinsip berkesadaran dan bermakna. Itu dia. Mengaplikasi dengan prinsip menggembirakan. Itu dia contohnya kan. Ini dia semua. Kenapa nih Bapak Ibu ya? Dihafal lagi. Dihafal lah. Nah, jadi ini kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip, dimensi. Jadi kalau dimensi ini itu nampak di identifikasi. Dimensi itu nampak di identifikasi. Apa isi identifikasi? Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Di identifikasi itu identifikasi kesiapan peserta didik, identifikasi materi ajar. Jadi pemanfaatan teknologi di zaman sekarang ini banyak sekali caranya. Termasuk juga untuk kendaraan listrik untuk instalasi rumah. Gitu. Nah, handphone yang Anda gunakan juga itu bisa kita gunakan untuk menerapkan penerangan di rumah secara otomatis menggunakan jaringan internet, gitu ya. Nah, contoh kalau selama ini kita pasang harus menekan saklar. Nah, kita coba dulu menekan atau menyalakan lampu yang ada di kiri sana dengan cara menekan handphone. Oke, Bapak tekan saklar 1, maka lampu 1 akan menyala. Bapak tekan saklar 2, maka lampu 2 akan menyala. Gitu ya. Atau Bapak tekan dua-duanya, maka kedua lampu akan mati. Gitu ya. The first one, try to read. Coba Gabriela baca yang pertama. Menganalisis fungsi sosial, struktur dinamis dan fitur kebahasaan dari teks rekam. Yeah, analyze or identify the social function, generic structure, and language feature of a recount text. Or in bahasa Indonesia, we can say menganalisis atau mengidentifikasi fungsi sosial atau tujuan, struktur umum dan ciri khas kebahasaan dari sebuah recount text. Oke, the second objectives. You can read. Yang kedua coba baca. Boro Perdosi. Coba baca. Kira-kira isinya yang sudah kalian diskusikan. Ya. Nanti yang saya ingin membaca berdiri ya. Dari kelompok 1-2. Dari kelompok 1. Baca teks anekdotnya, baca isinya. Ya. Dari kelompok 1.
Contoh teks anekdot 1. Untung rokok. Ajang pergi ke Singapura untuk berlibur. Di negara itu diberlakukan peraturan. Perkenalkan, nama saya Robin Bangun Pangaribuan, guru SMK Negeri 1 Nassau, Kabupaten Toba. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar bersama dengan Bapak Rudolf Lizon Siregar selaku pengawas manajerial cabang dinas wilayah 8, Toba dan Samosir. Hari ini kami belajar tentang pendekatan pembelajaran mendalam dengan konsep 8334, 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Kedelapan dimensi profil lulusan itu merupakan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kolaborasi, komunikasi, kesehatan, kemandirian, dan dalam kritis serta kreativitas. Kemudian 3 prinsip pembelajaran mendalam disingkat dengan BPM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Dan 4 kerangka pembelajaran itu praktik pedagogis, pemanfaatan digital, kemudian kemitraan, dan lingkungan belajar. Dan hasil yang sudah kami dapatkan hari ini, kami sudah bersamai belajar membuat RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Kami berharap ilmu yang kami dapatkan hari ini bisa kami implementasikan di dalam kelas kami masing-masing untuk proses belajar mengajar yang lebih efektif dan kemajuan pendidikan di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengawas Manajerial di SMK Negeri 1 Nassau cabang wilayah 8 Kabupaten Toba, kepada Bapak Rudolf William Siregar SPD MSI yang telah memberikan ilmu kepada kami selama 2 hari ini di dalam pembahasan pembelajaran yang dalam, dan kami memperoleh ilmu dan diharapkan kami bisa membuat hasil, yaitu menyusun RPP dengan atau modul dalam pembelajaran mendalam dan yang bermakna, termasuk menggembirakan. Harapannya kami juga harus bisa mengimplementasikan ilmu ini di sekolah sebagai tenaga pengajar yang bisa membuat materi yang menarik dan siswa diharapkan memahami, mengaplikasikan, dan terutama merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak William yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk mengajari kami guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Nassau. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monaria SPDGR, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nassau, akan memberikan testimoni tentang pengimbasan pembelajaran mendalam yang telah dibersamai oleh pengawas manajerial SMK sekolah kami, yaitu Bapak Rudolf Siregar. Pengimbasan berjalan dengan baik dan penerapan pembelajaran mendalam telah diterapkan pada kelas masing-masing. Terima kasih.